Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 132, aku masih harus berpura-pura tidak mengenalmu. Kepala Mu Tangsue terbentur keras hingga berdarah. Tidak ada yang tega melihatnya seperti itu. Kakek Sen sangat terkejut. Ia belum pernah melihat seorang gadis muda bisa bertindak sejauh itu dan menggunakan segala cara hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dibandingkan dengan yang dicari polisi, yang ini lebih mengerikan. Akan tetapi, anggota keluarga Sen juga bukan orang yang mudah bergaul. Jika mereka tahu bahwa Sen Jianchuan memiliki dua orang putri, meskipun mereka mungkin tidak mengusir mereka, mereka akan menunjukkan sikap mereka terhadap kedua putri itu. Mereka pasti akan memandang sinis dan melontarkan komentar sarkastis kepada kedua putri kembar itu, terutama setelah bersama tunangan Sen Jianchuan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, mereka menganggapnya sebagai saudara ipar mereka dan sangat menghormatinya. Jika kedua saudari itu adalah putri Sen Jianchuan, kakek Sen berpikir bahwa itu mungkin akan menjadi masalah besar. Dia mungkin tidak dapat membawa keduanya kembali ke keluarga Sen. Namun sekarang setelah dia tahu bahwa Mu Tangsue bukanlah cucunya, dia sangat senang membiarkannya muncul di keluarga Sen terlebih dahulu. Dia ingin menjadikannya keset dan membiarkan Kiki menikmati hak istimewa memiliki seorang saudari. Jadi, begitu dia meninggalkan rumah sakit, dia langsung pergi ke rumah kecil untuk menjemput Mu Tangsue. Mungkin membiarkannya tinggal sementara di kamar yang telah disiapkannya bukanlah masalah. Ketika Mu Tangsue tahu bahwa ia akhirnya akan tinggal di rumah keluarga Sen, ia merasa gembira. Namun, ia tidak dapat menunjukkan kegembiraannya di wajahnya. Ia harus bersikap lemah dan rapuh, karena ia percaya bahwa itulah cara bagi seorang gadis untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan simpati. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa taktiknya tidak berguna bagi keluarga Sen. Mereka tidak bersimpati dengan orang yang tidak mereka sukai. Kakek Sen lebih menyukai Mu Kiki. Dia agak canggung saat berbicara dengan orang yang tidak dikenalnya. Dia punya nyali, tetapi dia setia. Begitulah seharusnya orang baik. Kakek, apakah kakek sudah bertemu dengan adikku? Apakah dia bersedia kembali ke keluarga Sen? Dia memang keras kepala, kata kakek sambil mendesah. Kamu urus saja dirimu sendiri. Kamu tidak perlu khawatir dengan adikmu. Dilihat dari tanggapan kakek Sen, Mu Tangsue hampir yakin bahwa dia pasti telah ditolak oleh Mu Kiki. Mu Kiki telah menjadi gadis liar setelah mulai hidup di luar. Mungkin dia tidak tahan terikat oleh keluarga Sen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tinggal bersama kekasihnya? Mu Tangsue mencibir dalam hatinya. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di gerbang rumah keluarga Sen. Rumah besar itu adalah bangunan bergaya Cina dengan halaman. Segala sesuatu di rumah besar itu menunjukkan status keluarga itu. Saat itu sudah larut malam. Semua orang sudah pulang. Ketika mereka melihat kakek Sen pulang membawa seorang gadis muda, mereka terkejut. Dia tidak memperkenalkan Mu Tangsue kepada keluarganya. Dia menyuruhnya untuk tinggal di kamarnya dan menunda pembahasan sampai besok. Akan tetapi, bagaimana keluarga Sen bisa menunggu sampai besok? Setelah kakek Sen membantu Mu Tangsue beradaptasi, mereka bergegas menghampirinya dan bertanya, "Ayah, ada apa ini? Mengapa Anda membawa gadis muda ini kembali?" Putri bungsu kakek Sen adalah orang pertama yang berbicara. Dia sudah berusia 32 tahun tetapi masih lajang. Dia adalah bibi termuda Mu Kiki. Gadis itu adalah putri kakak laki-lakimu. Aku akan menceritakannya kepadamu secara rinci besok pagi saat sarapan. Pergilah tidur sekarang, aku lelah. Kakek Sen sama sekali tidak berniat menjelaskan kepada mereka. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Dia adalah putri dari keluargamu. Aku pernah melihatnya di koran, kata Sen Libing sambil menunjuk ke kamar Mu Tangsue. Kemudian, dia menutup mulutnya dengan tangannya. Apakah maksudmu kakak tertua dan wanita itu? Tidak mungkin. Kita akan membicarakannya besok. Kemunculan Mu Tangsue pasti akan memicu badai dalam keluarga Sen. Yang lebih penting, apa yang akan dipikirkan Rong Junhan, tunangan Sen Jianchuan. Kakek Sen sengaja tidak ingin membahas masalah ini karena dia ingin memberi waktu kepada Sen Bingli untuk memberitahu Rong Junhan tentang kejadian tersebut. Setelah itu, kakek Sen menelepon Seng Xiao. Entah bagaimana, dia menelepon tepat pada saat Seng Xiao sedang memeluk Mu Kiki yang basah oleh keringat. Apakah aku mengganggu kesenanganmu? Seng Xiao menatap Mu Kiki di bawahnya dan memberi isyarat agar dia diam. Kemudian, dia duduk tegak dan berkata, teruskan. Sebenarnya itu bukan hal yang penting. Aku hanya ingin memberitahu Kiki bahwa aku membawa Mu Tangsue kembali hanya untuk menjadikannya taman Kiki. Aku tidak ingin dia salah paham. Nanti aku kirim nomornya. Kau bisa beritahu dia sendiri. Baiklah, kamu lanjutkan saja. Bagaimana mungkin kakek Sen yang sudah seusia ini tidak tahu apa yang sedang dilakukan Seng Xiao, meskipun dia sudah mengecilkan volume suaranya.
Tetapi dia tidak akan pernah tahu siapa yang bersama Seng Xiao saat itu. Setelah menyimpan ponselnya, Seng Xiao memeluk Mu Qi dan mencium kepalanya. Kita sudah menjadi satu, tetapi aku masih harus berpura-pura tidak mengenalmu. Mu Qi terkekeh dan berkata, Paman, siapa kamu? Jangan berlebihan, gadis nakal. Bagaimanapun, kakek Sen benar-benar memanfaatkan Mu Tangsue secara maksimal. Dia membiarkan Mu Tangsue menerima semua bom itu sehingga kamu tidak akan terlalu menderita di masa depan. Itulah sebabnya kita selalu mengatakan Tuhan itu adil dan benar. Sekarang giliran dia yang menderita untukku. Itu sudah sepantasnya. Kemudian, Seng Xiao membawa Mu Qi ke kamar mandi. Jadi, kamu harus terus kuliah sebagaimana mestinya dan tunjukkan sikapmu kepada keluarga Sen. Mereka adalah keluarga yang bermartabat. Semakin kamu menunjukkan kelemahanmu kepada mereka, semakin mereka akan membencimu. Tunggu, jika Mu Tangsue melakukan apa yang dia kuasai, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari rasa jijik mereka terhadap keluarga Sen. Saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Gadis baik. Seng Xiao menciumnya lagi, dan berhenti saat dia benar-benar puas. Setelah selesai, mereka pergi tidur bersama. Seperti yang diprediksi oleh Seng Xiao, masa depannya semakin membaik. Dia akan mendaftar di Universitas Sengting besok. Sedangkan Mu Tangsue, dia akan menikmati perlakuan dari keluarga Sen. Keesokan paginya, Mu Qi seharusnya pergi ke universitas. Namun, polisi memberitahunya bahwa Papa Mu telah ditangkap. Ia ditemukan di sebuah pabrik tua di pinggiran Jianchuan. Warga di sanalah yang melaporkannya ke polisi. Ia sedang diperhatikan ketika merampok orang-orang di sana. Ia terpaksa melakukannya karena ia tidak punya uang. Setelah Su Zipei menerima berita itu, dia menyuruh Mu Qi untuk pergi mendaftar. Kamu pergi ke universitas, aku akan pergi ke kantor polisi. Bibi, aku juga mau ikut. Jika Mu Qi tidak melihat pria itu dengan matanya sendiri, dia akan merasa tidak nyaman. Namun, akan sangat memalukan jika bertemu kakekmu di kantor polisi. Kudengar Mu Tangsue telah pergi ke keluarga Sen. Qi, kali ini kamu harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dia mengambil semuanya. Kakekmu, semua yang menjadi milikku akan tetap bersamaku. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya dariku. Kakekmu berkata demikian karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya Seng Xiao lah yang mendukungnya dari belakang, bukan keluarga Sen. Seng Xiao lah sumber keberaniannya. Mengenai keluarga Sen, Rong Junhan pergi ke rumah besar pagi-pagi sekali setelah mendengar berita bahwa Sen Jianchuan memiliki seorang putri. Dia sangat emosional. Jadi, sejak pagi, keluarga Sen sudah gempar. Namun, kakek Sen tetap membawa Mu Tangsue keluar untuk menemui seluruh keluarga. Mu Tangsue berdiri, dengan kepala tertunduk. Dia tidak berani menatap para tetua keluarga Sen. Ayah, Li Bing kemarin mengatakan kepadaku bahwa kau telah membawa kembali putri kakak tertua. Tapi apa ini? Bukankah dia putri dari keluargamu? Apakah kau telah melakukan kesalahan? Putra kedua dari keluarga Sen bertanya.